Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam soal kolaborasi bisnis. Ini salah satu aspek kunci banget di organisasi produk yang kuat. Tapi, ya itu, sering jadi tantangan. Betul, betul sekali. Kita akan lihat nih gimana sih tim produk yang empowered, tim yang punya otonomi, punya tanggung jawab buat mecahin masalah pelanggan demi hasil bisnis, bukan sekedar pabrik fitur, seharusnya berinteraksi sama bagian lain perusahaan. Iya, Sumber kita kali ini dari buku Empowered. Kita fokus ke bagian soal membangun kemitraan sejati, jadi bukan lagi sekedar melayani bisnis gitu ya. tepat. Dan perbedaan saran ini penting banget, tapi memang butuh effort, butuh kepekaan. Intinya itu pindah dari, gimana ya, sekedar manajemen pemangku kepentingan yang kesannya pasif, ke kolaborasi pemangku kepentingan yang aktif, yang beneran. Kolaborasi ya, bukan manajemen. Iya, ini soal bangun jembatan bukan tembok. Jembatan pemahaman, tujuan barang. Oke. Menarik. Coba kita mulai dari dasarnya deh. Buku ini kan nekenin banget bedanya model lama ya, tim fitur cuma nunggu perintah, sama model baru, tim empowered, yang kolaborasi bareng stakeholder. Betul. Ada kutipan bagus nih. Katanya, manajer produk kuat itu lihat stakeholder sebagai mitra kunci. Kedengarannya sih ideal banget, tapi gimana ini ngubah dinamika sehari-hari secara nyata gitu? Perubahan paling kerasa itu di trust sama tujuan bersama. Jelas beda. Trust ya? Iya, trust. Stakeholder itu bukan lagi sekedar tukang order atau penghalang, tapi jadi teman mikir strategis. Oke. Kan mereka punya tanggung jawab tuh buat aspek bisnis penting lainnya, pemasaran, penjualan, legal, macam-macam. Keahlian mereka itu vital banget buat bikin solusi yang beneran berhasil di pasar. Bukan cuma solusi teknis yang keren doang. Jadi bukan cuma teknis, tapi juga jalan di bisnisnya ya? Persis. Kolaborasi ini ngubah hubungan dari yang tadinya transaksional, kasih saya spek, jadi kemitraan. Jadi kayak, yuk kita pecahin masalah ini bareng demi pelanggan dan bisnis kita. Oke. Paham. Tapi ya ini butuh upaya proaktif. Manajer produk mesti mau ngerti dunianya para stakeholder ini, kekhawatiran mereka, kebutuhan mereka. Masuk akal banget. Nah, kalau pola pikir kolaboratif ini udah mulai kebangun nih, gimana cara ngerawatnya? Buku ini nyebut soal pentingnya sharing wawasan. Oh iya, itu krusial. Wawasan dari tim produk kan hasil riset pengguna, analisis data, temuan teknologi. Kenapa sih penting banget bagi-bagi temuan ini keluar tim inti? Jangan disimpan sendiri gitu. Gini, sharing temuan itu bukan cuma laporan progres biasa. Anggap aja ini investasi strategis buat kolaborasi itu sendiri. Investasi strategis. Oke. Pertama, jelas ini bangun modal kepercayaan. Gede banget efeknya. Anda kelihatan transparan, nunjukin kerja tim ada hasilnya. Iya ya. Kedua, Anda kayak buka pintu buat crowdsource kecerdasan kolektif perusahaan. Perspektif dari sales, dari marketing, dari support, itu bisa aja nambahin ide kita atau malah nunjukin blind spot yang nggak kepikiran. Wah, bener juga ya. Bisa dapat insight dari mana-mana. Betul. Ketiga, ini secara nggak langsung mendidik organisasi soal nilai proses discovery. Ingat nggak kutipan penting ini? Gagal pas discovery itu Iya, itu belajar cepat dan murah ya. Nah, sementara gagal di pasar itu, wah, lambat dan mahal banget biayanya. Sharing pembelajaran ini bantu cegah kegagalan mahal itu. Saya suka banget kerangka investasi strategis tadi. Oke, jadi sharing pembelajaran itu penting, tapi kadang kan kita perlu lebih proaktif ya buat meyakinkan orang lain, terutama buat ide baru atau pas mau ubah arah. Nah, disinilah evangelisme internal masuk. Evangelisme internal. Bisa dijelasin lebih dalam? Ini beda ya sama sekedar jualan ide biasa? Beda, jauh. Ini lebih dalam dari sekedar presentasi PowerPoint keren. Evangelisme internal itu soal nyalain api semangat di seluruh organisasi. Nyalain api semangat. Gimana tuh? Tujuannya bukan cuma biar dapat iya, tapi bikin para eksekutif, stakeholder, kolega, lain itu ngerasain urgensi masalah pelanggan. Dan mereka jadi percaya sama solusi yang kita usulkan. Akhirnya mereka jadi pendukung aktif kita. Jadi biar mereka ikut gregetan juga gitu ya? Persis. Kuncinya itu antusiasme yang tulus, yang nular dari para pemimpin produk. Dan ini mesti ditunjukin terus-menerus, termasuk ya luangin waktulah sama tim buat nunjukin semangat ini langsung. Penting itu. Nah, buku ini juga nyebut beberapa teknik spesifik ya buat evangelisme ini. Kayak pakai prototype, itu kenapa efektif banget. Sama sharing rasa sakit pelanggan.
Betul. Prototype apalagi yang high fidelity yang kelihatan dan kerasa kayak produk jadi, itu ampuh banget. Karena bikin visi jadi nyata, jadi konkret. Oh, jadi kebayang gitu ya? Iya, orang bisa nyentuh, bisa ngebayangin masa depannya gimana. Nah, kalau sharing rasa sakit pelanggan lewat kutipan, video, atau malah undang stakeholder ikut sesi riset, itu buat bangun empati. Empati ya kuncinya. Bener, pas stakeholder ngerasain langsung frustrasinya pelanggan, bukan cuma denger laporan, urgensi buat bertindak itu jadi lebih kuat. Tambahin lagi visi produk jangka panjang yang jelas. Nah, ini semua bangun keselarasan dan dukungan lintas fungsi. Oke, ini semua kayaknya butuh lingkungan yang mendukung ya. Dan ini nyambung ke perspektif Evit Larizade Dugan yang disinggung di buku ini. Di mana pandangannya dia melengkapi gambaran kolaborasi ini? Perspektif Evit ini negasin kalau semua tadi, kolaborasi sejati, trust, berani sharing wawasan, evangelisme, itu cuma bisa tumbuh subur di budaya perusahaan yang pas. Budaya perusahaan yang pas. Maksudnya? Ya, budaya yang emang secara sadar menghargai otonomi tim, mendorong masukan lintas fungsi, dan nggak terlalu kaku sama hierarki buat ambil keputusan. Jadi nggak top down banget ya? Iya. Tanpa fondasi budaya kayak gini, usaha kolaborasi sehebat apapun bisa layu nanti. Kepercayaan sama otonomi yang disebut AFID itu ibarat oksigennya lah buat tim produk empowered biar bisa kolaborasi efektif. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang lagi dengerin, inti dari bagian ini tuh pergeseran fundamental. Betul. Bukan lagi soal tim produk yang ngelola permintaan stakeholder, tapi bangun kemitraan aktif, kolaboratif sama mereka. Kemitraan ya. Kemitraan ini dipupuk lewat transparansi, sharing pembelajaran, terus diperkuat sama upaya evangelisme yang tulus buat bangun pemahaman dan dukungan bareng di seluruh perusahaan. Dan ya itu tadi, butuh fondasi budaya yang tepat. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin satu hubungan penting Anda sama stakeholder sekarang. Interaksi Anda saat ini lebih kerasa kayak ngelola mereka atau udah beneran kolaborasi sebagai mitra? Terus langkah konkret apa, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai bergerak ke arah kolaborasi sejati yang basisnya pemahaman dan kepercayaan bareng? Kayak yang barusan kita obrolin. Coba direnungkan.